Shalom, kita bertemu lagi di program Suara Sundarman, edisi rancangan khotbah. Kali ini saya sebagai host dan narasumber kita adalah Bapak Pendeta Gustaf Areva. Yang menjadi perikop ialah terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5-11. Ini adalah perikop atau nas khotbah untuk ibadah minggu pada tanggal 29 Maret 2026. Saya akan membacakan perikopnya dan setelahnya kita akan bersama-sama mendengarkan diskusi atau pemaparan dari Bapak narasumber. Ya, silakan. Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Baik, demikian tadi perikop untuk ibadah minggu ini. Tadi Pak, di perikop yang saya baca tadi, tampak penjelasan Paulus mengenai seperti apa atau siapa Yesus itu. Nah, saya tidak tahu apa yang melatar belakangi kenapa sampai Paulus menuliskan surat tentang Yesus itu siapa sebenarnya. Nah, mungkin Bapak bisa memulai. Ini kan surat kepada Filipi. Betul. Nah, seperti apa sebenarnya situasi kota Filipi pada masa itu? Baik, terima kasih Pak Hia. Selamat malam buat seluruh pemirsa channel Sundarman. Pada saat ini kita berdiskusi tentang bahan khotbah untuk hari Minggu tanggal 29 Maret, dan tadi sudah dibacakan Pak Hia ya. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Tentu kita dulu harus mengenal ya gimana sebenarnya kota Filipi ini. Jadi sebenarnya Pak Hia, kota Filipi ini sudah ada sebenarnya sudah jauh sebelumnya. Itu kurang lebih 400 tahun lah sebelum Paulus menulis daripada surat ini. Dan sebenarnya kota Filipi ini didirikan oleh Raja Filipus II. Jadi Raja Filipus II ini adalah ayah dari seorang raja yang terkenal pada zaman Yunani dulu, yaitu Alexander Agung. Lalu kota Filipi ini dan dia berada sekarang ini di wilayah Makedonia, itu di Eropa. Lalu kota ini sebenarnya sangat luar biasa sebenarnya, karena dia adalah penghasil daripada tambang emas dan perak pada zaman itu. Dan dengan kondisi ini Pak Hia, maka dia mampu membiayai ekspansi budaya dan bahasa Yunani pada saat itu. Pasti kita udah dengar dengan Helenisasi ya. Helenisasi yaitu bagaimana budaya dan bahasa Yunani itu diperkenalkan kepada seluruh dunia pada saat itu. Nah, kemudian kita juga harus memahami bahwa pada abad kedua nantinya, maka Roma yang menguasai wilayah ini dan menjadikan kota Filipi ini seperti koloni. Nah, apa maksudnya daripada koloni ini Pak Hia? Yaitu koloni ini artinya berada di bawah naungan wilayah Kekaisaran Romawi, namun dia memiliki hak. Ya, ada istilah yang dikenal yaitu ius italicum, atau dia memiliki hak untuk diperkenalkan dan diberlakukan hukum Romawi
Dan setiap warga negara Filipi menjadi warga negara Roma dan dia memiliki status yang tinggi. Jadi mereka memiliki status yang tinggi dan mereka memiliki kekuatan, ya, kekuatan yang kuat, seperti juga orang-orang Romawi yang ada di Roma. Jadi mereka sangat mengagungkan ini, mengagungkan daripada status yang tinggi ini. Dan itu nanti ketika kita membaca nanti di Filipi pasal 3 ayat 14, justru Paulus berkata, ya kamu kan jangan mengejar kewarganegaraan duniawi ini, status dunia, karena itu akan kita tinggalkan, tapi justru kamu harus mengejar warga surgawi itu. Nah, kemudian apa dampaknya? Dampaknya adalah banyak orang Roma pindah ke Filipi. Nah, khususnya veteran-veteran perang tadi pada abad kedua ketika mereka merebut daripada kota Filipi ini, dan sehingga menjadi ramai dan terjadi percampuran budaya. Tapi di satu sisi bahwa budaya Romawi yang mendominasi pada saat itu. Itu kira-kira Pak Hia mengenai kota Filipi ini, sehingga dia memiliki satu kekuatan pada saat itu, dan itu adalah satu kota perdagangan. Oke. Nah, ini kan surat Paulus kepada jemaat Filipi ya Pak. Betul, ya? betul. Ada apa di balik penulisan surat ini, atau apa latar belakangnya? Baik, jadi sebenarnya Pak, ya, bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus, ya, dan dalam, kalau kita membaca di pasal 1 ayat 1a itu ada temannya juga, yaitu Timotius, ya, Timotius. Nah, tapi sebenarnya kenapa dia menulis ini? Karena ada hubungan yang baik sebenarnya. Ada hubungan yang baik, kalau istilahnya tanda kutip ya, hubungan yang mesra di antara mereka, antara Paulus dengan jemaat Filipi. Mengapa? Karena jemaat Filipi adalah jemaat yang pertama sekali didirikan oleh Paulus dan kawan-kawan di Eropa. Nanti kita bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 8 sampai dengan 40. Nah, kisahnya adalah ketika Paulus di Troas pada saat itu ada penglihatan agar dia ke Makedonia. Itu di Kisah Rasul 16 ayat 8 dan 9. Dan di sana dia bertemu dengan 3 orang yang berbeda status sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, siapakah dia? Yaitu yang pertama Lydia. Nah, Lydia ini adalah seorang dari Asia Kecil, penjual kain ungu. Dia seorang saudagar. Ya, dia seorang saudagar. Kemudian dia bertemu dengan seorang hamba, budak perempuan yang memiliki roh tenung. Ini menarik. Mengapa? Karena nanti pada akhirnya Paulus dia menengking atau mengeluarkan nanti daripada roh tenung dari seorang hamba budak perempuan ini, dan gara-gara itu akhirnya dia dipenjara, dia ditangkap pada saat itu. Mengapa? Karena orang-orang di sana rupanya juga memperalat ini, mereka menggunakan hal ini menjadi sumber ekonomi mereka, misalnya untuk untuk berkaitan dengan roh-roh tenung ini. Dan akibatnya maka Paulus itu ditangkap dan dimasukkan di penjara, itu di ayat 19 dan seterusnya. Dan ketika dia di dalam penjara, dia bertemu dengan kepala penjara di Filipi di ayat 27 sampai dengan 36. Dan mungkin kita sudah pernah mendengar kisah itu di sekolah minggu, ya, bagaimana dulu di penjara Filipi ketika tiba-tiba seluruh pintu-pintu di penjara itu terbuka, dan akhirnya kepala penjara itu sebenarnya dia mau bunuh diri, tapi Paulus mengatakan jangan, kami tidak akan melarikan diri. Dan akhirnya kepala penjara itu justru percaya kepada Yesus dan memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, itu kira-kira Pak Hia yang berkaitan dengan hubungan mereka. Lalu latar belakangnya yang berikutnya adalah karena ini ditulis, ya, jadi ditulis ketika Paulus sedang berada di penjara. Itu kalau kita membaca nanti di Filipi 1 ayat 13, di situ dituliskan bahwa dia sedang berada di penjara, dan orang-orang yang ada di sekitar wilayah di kekaisaran itu, yang ada di wilayah penjara itu, mereka sangat mengenal Paulus pada saat itu. Nah, kalau kita melihat bahwa sebenarnya itu tadi hubungan yang baik ini, sehingga sebenarnya surat ini adalah semacam korespondensi, ya, korespondensi antara Paulus dengan jemaat di Filipi. Mengapa? Karena dia rindu sekali, rindu sekaligus cemas. Rindu maksudnya apa? Dia rindu mau bertemu kembali dengan jemaat di Filipi ini, tapi di satu sisi juga, di sisi yang lain dia juga cemas. Cemas apa? Karena dia melihat kondisi orang-orang di Filipi yang menghadapi ajaran-ajaran sesat. Dan kemudian juga orang Filipi merindukan juga Paulus ini.
Ya, jadi mereka juga ingin mendengar bagaimana sebenarnya kabar daripada Paulus. Dan yang menariknya Pak Hia, bahwa dalam seluruh surat-surat Paulus, bahwa surat ini disebut dengan surat sukacita. Berbeda dengan surat Korintus yang biasanya penuh dengan kata-kata marah, ya, duka cita. Nah, ini surat sukacita. Kenapa? Karena dia memberikan nasihat, penguatan, supaya mereka hidup dalam sukacita, kegembiraan sebagai orang percaya, meskipun mereka menghadapi berbagai tekanan-tekanan dan tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka. Kira-kira begitu latar belakangnya, Pak. Baik, Pak. Ini dalam rangka untuk mengetahui isi daripada atau maksud, ini dalam rangka untuk mengetahui isi daripada perikop tadi ya, Pak ya. Ya. Jadi surat Paulus ini, yang suratnya kepada jemaat Filipi ini sebenarnya maksudnya apa ini? Tujuannya apa ini? Ya, baik. Jadi pemirsa channel Sunderman dan juga Pak Hia ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu minimal ada 4 ya yang bisa kita lihat dari isi daripada surat ini, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, bahwa ini adalah sebenarnya ucapan terima kasihnya. Ucapan terima kasih atas pemberian jemaat ketika ia berada dalam kesukaran, dan ada peran dari Epafroditus di sini. Jadi semacam dia adalah perantara hubungan di antara mereka, ya. Bisa kita baca nanti misalnya di pasal 1 ayat 5, dan mengenai khusus Epafroditus itu di pasal 2:25 sampai dengan 30. Kemudian bagian yang kedua, tujuannya adalah memberikan nasihat untuk berani dan teguh dalam iman kepada Kristus dalam menghadapi kesukaran dan ajaran-ajaran lain yang menekankan kesempurnaan dan kemuliaan. Dan ini nanti ada hubungan dengan teks yang akan kita bahas pada malam ini. Ya, bagaimana Paulus memberikan penekanan, bagaimana Kristus itu yang penuh dengan kemuliaan. Jadi bukan manusia yang punya kemuliaan dan mengejar kemuliaan duniawi, tapi seluruh kemuliaan itu justru berada di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, tujuannya yaitu hidup dalam kesatuan hati. Mengapa? Karena di sana juga ada kelompok-kelompok. Ya, kalau kita membaca nanti di pasal 4 ayat 1, ya, jadi ada persoalan di situ ya. Di antara para pelayan ada persoalan, lalu dia mengatakan supaya kalian hidup dalam kesatuan hati. Juga di pasal 2 ayat 1 sampai 4 sebelum teks ini nanti. Dan yang terakhir, yang keempat, minimal yang keempat ya ada 4 hal ya, yaitu pengharapan Paulus dengan sangat supaya mereka rendah hati seperti Yesus dan tidak dikuasai oleh perasaan angkuh dan mementingkan diri sendiri. Nah, ini juga yang nanti menjadi bagian daripada tema kita pada malam pada saat ini. Ini ada kaitan di sini ya, di bagian di nomor 4 ini. Iya, intinya. Jadi ini nanti akan menjadi bagian dari perenungan kita di dalam khotbah hari Minggu ini, bahwa ada kerendahan hati. Jadi diharapkan bahwa ada rendah hati seperti Yesus. Itu kira-kira Pak Hia. Oke, Pak. Baik, dari uraian Bapak tadi mengenai latar belakang, lalu tujuan, itu pasti akan mengantar kita bagaimana memahami teks yang sudah kita baca tadi. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan ke kita bagaimana kemudian kita masuk untuk memahami perikop ini. Baik, terima kasih Pak Hia. Lalu kita tadi sudah mendengarkan ya bagaimana dengan latar belakang, tujuan, juga kita mengenal kota Filipi, dan sekarang kita masuk dalam teks ini, bagaimana kita memahami teks. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu struktur. Ya, struktur atau sistematika atau susunan daripada kitab Filipi ini atau surat Filipi ini. Nah, kalau kita melihat dari isinya, sebenarnya strukturnya tentu yang pertama ada pendahuluan dan ucapan syukur di pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kemudian masuk pada bagian yang kedua adalah kesaksian keadaan Paulus sendiri di penjara. Ya, itu di pasal 1 12 sampai 26. Dan bagian yang ketiga yang masuk nanti di dalam tema kita, teks kita pada malam hari ini adalah nasihat tentang kehidupan orang-orang percaya. Yaitu di pasal 1 27 sampai dengan pasal 2 ayat 18. Kemudian bagian yang keempat nanti ada rencana untuk Timotius dan Epafroditus di pasal 2 ayat 19 sampai 30. Nanti di pasal 3 ada peringatan terhadap musuh-musuh baik dari luar dan juga dari dalam. Itu di pasal 3 sampai dengan pasal 4 ayat 9. Dan
Berikutnya nanti ada ucapan syukur atas kasih jemaat Filipi di pasal 4, 10 sampai 20 dan penutup pasal 4 ayat 21 sampai dengan 23. Jadi surat Filipi ini ada 4 pasal, ya, ada 4 pasal. Lalu bagaimana kita memahami teks ini? Jadi sebenarnya teks khotbah ini, Pak Hia, ini sebenarnya kelanjutan dari ayat yang pertama sampai keempat. Sekali lagi, kelanjutan dari ayat 1, 4 pasal 2, yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Ya, sekali lagi, supaya mereka bersatu dan merendahkan diri. Nah, lalu di ayat 5 sampai 11 ini adalah pola atau contoh dari sikap bersatu dan kerendahan hati. Jadi di pasal 2 ayat 1 sampai 4, Paulus menekankan, ya kalau boleh kalian sehati sepikirlah dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan hanya mementingkan puji-pujian untuk diri sendiri. Nah sekarang tentu kan muncul pertanyaan, lalu sekarang pola apa, contoh yang menjadi panutan bagi kami? Dan inilah teks kita di ayat 5 sampai 11 ini. Paulus memberikan penegasan bahwa pola atau contoh itu supaya mereka hidup bersama, bersatu dan kerendahan hati, yaitu Yesus. Ya, jadi Yesus ini adalah standar. Itu semacam pola juga dalam kehidupan bersama. Pak, berarti itu artinya untuk memahami ayat 5 sampai 11, pembaca ataupun nanti yang akan menyampaikan firman itu perlu menelusuri lebih dulu ayat 1 sampai ayat 4-nya. Ya, betul sekali, Pak. Ya, karena ini semacam kelanjutannya gitu ya. Lalu artinya Paulus memberikan argumen. Ya. Nah, yang menariknya kalau kita membaca teks aslinya sebenarnya bahwa Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini seperti bentuk sastra. Bentuk sastra, dan beberapa literatur juga yang saya baca bahwa ada yang mengatakan bahwa ini seperti himne Kristus atau nyanyian tentang Kristus. Jadi semacam puji-pujian, ya, keagungan yang disampaikan oleh Paulus kepada tentang Yesus Kristus itu. Nah, hanya saja himne Kristus ini ada yang mengatakan dari beberapa literatur yang saya baca ini, Pak Hia, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya himne semacam ini sudah biasa. Hanya sudah mereka dengar pada saat itu polanya, tetapi ada yang berbeda yang disampaikan nanti oleh Paulus. Apa perbedaannya? Kita akan masuk di bagian yang berikutnya ini, Pak Hia, ya. Jadi bagian yang berikutnya, apa hal yang perlu kita tekankan di sini? Kita pahami teks ini. Yang pertama, bahwa mereka harus hidup bersama. Ya, hidup bersama. Hidup bersama itu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu di ayat 5. Ya, milikilah, hendaklah dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Kata Yunani, sebenarnya kata Yunaninya itu hanya satu, yaitu kata kerjanya proneo atau pronein, artinya sebenarnya pikiran dan perasaan. Tapi dalam bahasa Indonesia kan diterjemahkan menjadi pikiran dan perasaan. Tapi ada yang menarik ini, Pak Hia. Justru di bahasa Nias justru yang digunakan adalah tede. Nah, itu hati. Ya, tapi kan tede itu kan sebenarnya lebih dalam maknanya dibandingkan juga hati dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena hati dalam bahasa Indonesia itu, ya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Nias itu kan ate. Iya. Nah, itu kan, itu jadi ate. Nah, sementara ini tede itu adalah jantung. Jadi jantung itu adalah pusat dari seluruh kehidupan. Okay. Nah, ini menarik ini karena bahasa Nias justru menggunakan tede, jantung. Jadi artinya kamu harus memiliki seperti jantung, ya. Kamu memiliki jantung itu seperti Kristus karena dia adalah pusat daripada seluruh kehidupanmu. Nah, itu yang pertama yang mau disampaikan dalam ayat yang kelima ini. Kemudian yang kedua, apa yang kita bisa ambil itu di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, ayat 6 sampai 11 ini Paulus memberikan kesaksian tentang pribadi keahlahan daripada Yesus. Ya. Nah, ini yang menjadi tema kita juga, ya. Nah, bagaimana polanya? Ini menarik ini, Pak Hia, ya. Jadi kalau kita kasih polanya, bahwa sebenarnya di ayat 6 itu dikatakan di situ, ya. Ini kan isi nyanyian tadi, ya, isi nyanyian. Bahwa Allah itu adalah Allah yang tinggi. Dia adalah Tuhan, dia Allah sejati. Nah, jadi Yesus itu adalah Allah sejati. Nah,
Tapi apa yang menarik di sini bahwa dia tidak mempertahankan. Dia tidak mempertahankan kealahannya itu apa? Justru dia dia turun, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba dan manusia. Itu dalam bahasa Yunani-nya adalah kenosis, mengosongkan diri. Ada yang perlu juga harus diluruskan di sini. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa mengosongkan diri berarti menghilangkan daripada kealahan itu. Tidak maksudnya. Jadi artinya dia dulu seakan-akan melupakan ya gitu, dan dia masuk di dalam rupa sebagai hamba dan manusia. Nah, sampai di titik ini Pak Hia, sampai di titik ini sebenarnya orang-orang pada saat itu, orang-orang Yunani, mereka sudah paham dengan ini. Oh, Allah kami juga, dewa kami juga sama seperti itu. Dia juga menjelma menjadi manusia. Dewa kami bisa menjelma sebagai manusia, sama dengan Yesus. Tapi ada kelebihan daripada Yesus, justru itu di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 itu adalah dia setia dan taat mati di kayu salib. Dan inilah yang membedakan dia dengan ilah-ilah yang lain, dengan dewa-dewa yang lain. Mengapa? Karena Allah yang lain itu, dewa-dewa yang lain hanya masuk mengambil rupa sebagai manusia, tapi mereka tidak akan mau mengorbankan diri mereka, tidak sampai menderita seperti Kristus di kayu salib. Nah, sementara Yesus ini luar biasa, dan itulah kelebihan daripada teologi Paulus di sini dalam himne ini. Dia berkata bahwa kelebihan daripada Yesus itu, Tuhan yang kami agungkan itu, bukan hanya sekedar mengosongkan diri, bukan hanya dia menjadi seorang hamba, bukan hanya sekedar menjadi manusia, tapi justru sampai turun, ya, sampai dia harga dirinya itu sampai turun, ya, sampai dia disalibkan, menderita di kayu salib. Nah, sampai di titik ini, inilah yang membedakannya dengan dewa-dewa yang lain. Namun, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Paulus kembali menegaskan tidak. Justru setelah itu nanti dia akan bangkit kembali dan akan kembali ke kemuliaannya, sehingga dia akan diberikan nama di atas segala nama, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi dari Allah, itu tadi ya, di ayat yang ke-6, dia Allah, lalu turun menjadi manusia, bahkan sampai di salib, kemudian dia kembali lagi menjadi Tuhan. Dan Tuhan ini, istilah yang digunakan adalah kurios. Kurios itu adalah Tuhan, K, huruf besar ya. Dan dalam Septuaginta, Alkitab bahasa Ibrani, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kita melihat misalnya Septuaginta, ya, Septuaginta ini adalah PL dalam bahasa Yunani, maka istilah kurios ini yang digunakan juga untuk Yahweh, ya, diterjemahkan menjadi Yahweh. Jadi dia betul-betul Allah yang maha tinggi lah. Jadi dari Allah lalu dia kembali menjadi Allah, kembali menjadi Tuhan di atas segala sesuatunya. Demikian Pak Hia, ketika kita memahami isi teks ini. Oke Pak, jadi dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira sekarang pokok-pokok pikiran atau perenungan dari perikop ini apa kira-kira yang dapat disampaikan atau dikhotbahkan? Ya, baik. Tadi kita udah memahami teks ya. Nah, sekarang apa kira-kira yang akan kita sampaikan, pokok-pokok pikiran dan perenungan? Tentu yang pertama kita mengingatkan kembali tema khotbah minggu ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam bahasanya soaya Yesu kiriso ande. Ya. Lalu apa hal-hal yang penting yang perlu disampaikan dalam khotbah? Yang pertama menurut saya adalah dalam pendahuluan nanti Pak Hia, artinya perlu kita memberikan penekanan bahwa sekarang ini ada orang lebih percaya kepada ilah-ilah dunia, yang lebih menawarkan status kemuliaan duniawi. Nah, dan itu berdampak kepada hidup yang egoisme, hedonisme, materialisme, dan lain-lain, dan itu akhirnya merusak relasi persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Dan itu yang terjadi bagi orang-orang yang ada orang-orang Filipi ya, yang mendapatkan status yang tinggi tadi karena mereka mendapatkan kewarganegaraan orang-orang Romawi. Dan ini yang ditekankan juga di sini, karena sekarang ini kita sudah mulai ada orang-orang tertentu juga sudah mulai memikirkan yaitu status kepemilikan, kemuliaan, jabatan. Nah, lalu yang berikutnya bisa juga kita memulai bahwa hari ini, ingat ya, bahwa hari ini adalah Minggu Palmarum.
Ya, kita udah mulai memasuki Minggu Palmarum. Minggu Palmarum itu adalah minggu ketika Yesus memasuki Yerusalem. Nah, orang-orang mengaku Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, ini Palmarum ini juga dalam tradisi gereja ini Pak Hia. Nah, jadi Palmarum ini nanti kan ada ketika Yesus ke Yerusalem ya, ketika ini orang-orang meletakkan pakaian mereka dan juga daun-daun palem. Lalu dalam tradisi gereja ketika dilakukan juga nanti Minggu Palmarum ini, maka daun-daun palem itu yang dihamparkan di lantai untuk mengingat tentang peristiwa Yesus ke Yerusalem ini. Dan biasanya itu setelah nanti Minggu Palmarum ini, maka daun-daun ini dibakar. Nah, lalu apa gunanya? Nah, setelah dibakar, lalu abunya itu disimpan. Nah, setelah abunya disimpan, maka ini nanti akan digunakan ketika Rabu Abu untuk tahun berikutnya nanti. Ya, jadi Rabu Abu, lalu abu ini yang akan digunakan untuk diolesi ketika ada ibadah Rabu Abu. Ya, dan ini untuk pendahuluan. Lalu untuk isinya, isi pokok penting untuk menekankan Yesus Kristus Tuhan, maka yang pertama, Pak Hia, para pengkhotbah ya perlu memberikan penekanan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup bersama. Jadi dia adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup bersama. Jadi standar ya, pola dasar dari seluruh kehidupan bersama itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu di ayat yang kelima. Yang kedua, Yesus kita adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia bahkan hamba. Ayat 6 sampai dengan 7. Jadi kita mau mengatakan bahwa luar biasa ini Tuhan kita. Tuhan kita itu bukan hanya sekedar dia menjadi manusia, tapi dia menjadi doulos, dia menjadi hamba, ya, menjadi hamba. Lalu yang ketiga, Yesus Kristus adalah Tuhan yang rela dan taat mengorbankan dirinya untuk keselamatan umatnya. Di sini tadi salib, ya salib yang dikatakan oleh Paulus, dan ini juga berkaitan ketika nanti di hari Jumat nanti 5 hari ke depan, ketika kita akan merayakan Jumat Agung, ketika Yesus disalibkan. Lalu yang keempat, Yesus Kristus kembali dalam kemuliaannya sebagai Tuhan untuk memerintah seluruh dunia. Nah, sehingga semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saya juga perlu memberikan penjelasan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ini pada akhirnya menjadi pengakuan iman jemaat mula-mula. Ya, ini menjadi pengakuan iman jemaat mula-mula ketika ditanya, bagaimana pengakuan imanmu? Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu di penutup nanti, apa yang perlu kita berikan penekanan ini Pak yaitu penutup bagaimana sikap komitmen kita sebagai orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka perlu kita menunjukkan jati diri dalam iman dan kasih, baik dalam keluarga, lingkungan, dan dunia yang sedang tidak baik-baik. Ini kan dunia kita sedang tidak baik-baik ya, ada banyak kekerasan, diskriminasi, kejahatan, ada KKN, penyakit sosial. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Perlu kerendahan hati. Perlu kerendahan hati dan keugaharian. Ya, keugaharian, kesederhanaan seperti Kristus. Ya. Nah, jangan seperti orang-orang pada zaman Yesus yang memujinya ketika ke Yerusalem, Hosana, Hosana. Tapi beberapa hari kemudian, 5 hari kemudian, lalu mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Itu orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Ya, hanya karena dia membutuhkan sesuatu dari Tuhan Yesus, dia memuji-muji. Tapi setelah itu nanti ketika dia sudah menikmati segala sesuatunya, sudah mendapatkan hal yang didapatkannya, dan dia melupakan Tuhan, bahkan mengingkari, dan dia berkata, salibkan. Kita justru tetap ya dengan tema kita, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga untuk menutup, maka sebenarnya perlu komitmen kita bersama ini Pak Hia. Apa komitmen kita? Ya ayat hafalan ya, Filipi 2 ayat 11, Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Demikian Pak Hia, itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Wah, luar biasa ini ya, rupanya Bapak Pendeta sebagai narasumber kita pada saat ini tidak hanya memaparkan isi ataupun latar belakang tadi, tapi rupanya memberi tawaran kerangka khotbah kita pada Minggu tanggal 29 ini. Sekali lagi ini hanya tawaran ya.
Ini kan hanya kerangka ini Pak Iya. ya. Tentu kan kembali kepada Ya seperti pengkhotbah dan juga bagaimana konteks daripada jemaatnya. jemaat, ya. Ya. Dari pendahuluan, isi dan penutup tadi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita dan bagi pemirsa Sunderman ya. Ya. Itu harapan kita bersama. Harapan kita bersama. Demikian, sampai jumpa pada edisi khotbah berikutnya. Shalom. Shalom.